Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 dengan muatan IPA, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis dan sifat dari magnet dengan tepat. 2. Siswa dapat menjelaskan keragaman wirausaha di lingkungan sekitar dengan benar. 3. Siswa dapat menjelaskan sikap yang harus dimiliki pemilik usaha dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengisi formulir pendaftaran dengan tepat. Magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis, dan yang tidak dapat ditarik disebut dengan non-magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet, sehingga benda magnetis ini dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah benda-benda logam. Benda non-magnetis adalah benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya plastik, kertas, dan benda lain. Jenis magnet itu sendiri ada 2, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam yaitu magnet yang terjadi secara alami. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Bentuk-bentuk magnet ada bentuk silinder, batang, jarum, bentuk U, ladam atau tapal kuda, dan keping. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. 2. Kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. 3. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub magnet. 4. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Materi selanjutnya, keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Beragam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat memengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Orang lain mendirikan usaha yang berbeda agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi. Jika kebutuhan dapat terpenuhi, maka kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Mari kita lihat kedua gambar ini. Ada pedagang singkong keju. Pedagang singkong keju membutuhkan bahan baku berupa singkong dan keju. Singkong dan keju biasanya ada yang diproduksi sendiri atau mendapatkan dari pengusaha pembuatan keju. Selanjutnya, pada gambar sebelah kiri ada pedagang jamu tradisional. Pedagang jamu tradisional yang membutuhkan banyak bahan baku berupa tanaman herba. Tanaman herba biasa dibudidayakan sendiri ataupun membeli berupa kemasan dari pedagang lain. Kedua pedagang ini memiliki tujuan yang sama,
yaitu sama-sama ingin mengembangkan usahanya. Setiap wirausaha pasti ingin mengembangkan usaha agar menjadi lebih maju. Jika pemiliknya tidak mampu menghadapi rintangan, maka usahanya akan mengalami kerugian, bahkan kemunduran. Sehingga diperlukan kerja keras dan semangat pantang menyerah merupakan sikap yang dapat membuat sebuah usaha tersebut menjadi maju dan berkembang pesat. Selain itu, sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. 2. Bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik. 3. Melakukan persaingan usaha secara sehat. 4. Pantang menyerah saat menghadapi hambatan. 5. Tidak sungkan untuk meminta bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Dan yang keenam, selalu mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan zaman. Materi selanjutnya yaitu formulir kegiatan. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam sebuah formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Adapun petunjuk dalam mengisi formulir, formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Baik, di sini ada contoh formulir pendaftaran anggota PMI SD Erlangga. Bu Guru akan coba menuliskan, kalian perhatikan ya. Kita tulis nama lengkap, yaitu sesuai dengan data diri kalian masing-masing. Di sini Bu Guru memberi contoh nama lengkapnya, misalnya Dewi Kirana. Kemudian nama panggilannya Dewi. Umurnya 11 tahun, kelas 6, alamat Jalan Cempaka nomor 5, Jakarta Selatan. Hobi bernyanyi. Nah, pada kolom di bawah ini, Jakarta, kita tulis tanggal penulisan kalian mengisi formulir ya. Nah, hari ini tanggal 10 November 2020. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan dan nama lengkap. Di situ kalian silahkan beri tanda tangan dan nama lengkap ditulis ulang di bawahnya. Nah, begitulah cara mengisi formulir pendaftaran. Semoga kalian paham ya anak-anak. Anak-anak, sekarang Bu Guru punya tugas untuk kalian kerjakan pada buku tugas kalian masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.